Masih di AI Newsroom, pemirsa, kita masih membahas terkait dengan munculnya pengacara lama atau pengacara pertama dari keluarga Vina dan Eki yang menangani kasus kematian Vina Eki pada tahun 2016 silam. Dan saya masih dengan bersama Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Bang Fikar. Ya. Oke, Bang Fikar, jika kemudian pengacara pertama Vina dan Eki ini muncul ke hadapan publik, begitu, lalu bagaimana sebetulnya apa yang ingin mereka perlihatkan ke publik? Karena jika kemudian pada tahun 2024 ini muncul argumentasi dari para terpidana kalau mereka adalah korban salah tangkap, ini bukannya kemudian bisa memunculkan stigma di masyarakat bahwa pada tahun 2016 silam ini kuasa hukum atau pengacara tidak menjalankan tugas untuk membela kliennya dengan maksimal, gitu. Ya, kesan itu pasti akan muncul, gitu ya. Kesan itu akan muncul karena baru kemudian ketika kasus ini viral, mereka baru terhenyak lagi, gitu ya. Baru terhenyak lagi. Apa Kemudian yang harus kemudian dibuktikan, Bang Fikar, oleh kuasa hukum pengacara ini? Nah, saya kira ini lucu juga nih, pengacara ngasih kuasa pada pengacara lagi, ya. Tapi nggak apa-apa, boleh juga, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi menurut saya dia kan pengacara, dia bukan pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalaupun harus diluruskan, itu yang menjadi pertanyaan adalah informasi yang mana yang harus diluruskan. Padahal informasi itu kan diberikan oleh para pihak yang terlibat. Oke, gitu. Bang, ada salah satu informasi yang menurut saya penting. Pada saat pernyataan konferensi pers tadi dikatakan bahwa pada persidangan 2016 itu tidak ada sama sekali kasus asusila yang dibahas di persidangan. Artinya tidak ada sama sekali membahas soal Vina ini diruda paksa sebelum kemudian dibunuh oleh para anggota geng motor ini. Kemudian pada saat film muncul pada tahun 2024 ini kasus dibuka kembali, baru ada klausul itu, pemerkosaan ruda paksa. Tanggapan Anda? Ya, saya kira itu bisa ditelusuri di dalam berita acara di pengadilan, gitu. Karena bisa saja dia menyatakan seperti itu, tetapi dia itu atas dasar pembacaan dia terhadap berita acara atau putusan di pengadilan atau enggak, gitu. Kalau cuma menyatakan sepihak saja tanpa ada dukungan data, saya kira juga harus dipertanyakan, gitu. Tetapi kalaupun benar umpamanya yang dia kemukakan, ya, bahwa tidak ada kasus ruda paksanya atau tidak ada peradilan khusus mengenai penganiayaan Vina ini, saya kira itu juga menjadi pertanyaan karena munculnya 8 orang ini kan juga atas dasar silahnya cawe-cawenya salah satu ayahnya korban yang juga polisi, ya. Itu kan dia ada di sana, gitu. Artinya menurut saya mustahil itu tidak dibongkar, gitu, atau tidak dicari sebab musababnya di dalam pemeriksaan di berita acara. Karena itu tadi saya bilang yang membongkar perkara yang bisa menjadikan para pelaku itu jadi tersangka dan dihukum itu kalau nggak salah bapaknya Eki itu, bapaknya korban kalau nggak salah, yang polisi juga, gitu. Dan saya yakin Pak Eki itu juga pasti mengawasi sejauh mana ini dakwaan ini dibuat atau berita acara ini dibuat. Ada nggak berita acara mengenai ruda paksa atau perlakuan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak-anaknya, gitu. Karena itu saya meragukan pengakuan itu, gitu. Karena apa? Ya, karena itu tadi, ya, sudah ada putusan pengadilan dan putusan pengadilan itu diinisiasi juga oleh ayahnya korban, gitu. Yang notabene polisi juga, gitu. Baik. Ini kan putusan pengadilan sifatnya ingkrah, begitu ya, Bang Fikar. Lalu bagaimana Anda menakar apa yang terjadi di 2016 di persidangan pada saat itu hingga kemudian mengeluarkan putusan, lalu kemudian hasilnya harus dibuka kembali di mata publik dan juga kemudian disoroti lagi dan akhirnya ada kuasa hukum baru yang terlibat. Ini nampaknya semua orang yang terlibat, tidak hanya keluarga Vina Eki, namun terpidana semuanya saat ini didampingi oleh kuasa hukum baru, begitu. Lalu bagaimana ini kita melihat kasus ini di tahun 2024 yang sebetulnya putusannya sudah ingkrah sejak tahun 2016? Ya, nah putusan terhadap perkara yang putusannya sudah ingkrah, ya. Itu ya menurut saya sudah selesai, gitu, ya. Kecuali orang yang terlibat yang merasa dirugikan dengan putusan itu, dia merupakan bagian
atau stakeholder dari putusan itu, tersangka umpamanya atau terdakwa umpamanya, dia punya bukti yang membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak melakukan, ya dia bisa melakukan upaya hukum. Ya, melakukan upaya hukum ya dengan PK itu tadi gitu ya. Nah, karena itu menurut saya itu tadi, karena peradilan di 2016 itu ya, di samping pelapornya atau pihak yang menginisiasi terjadinya peradilan itu adalah ayahnya korban, yang notabene juga polisi. Bang Fikar, mohon maaf saya potong karena waktu sangat terbatas, tapi saya masih punya satu pertanyaan, dijawab singkat saja. Jadi apa kira-kira upaya hukum yang, apakah Anda menganalisa akan ada suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pengacara atau kuasa hukum Vina tahun 2016 silam itu di tahun ini? Nomor satu, ada nggak legalitasnya? Ya, artinya kuasa itu apa masih benar diberikan oleh keluarganya Vina, itu satu catatannya. Kalau itu benar masih diberikan oleh keluarga Vina, artinya dia, ya itu tadi, kalau memang niatnya mau meluruskan, sebenarnya tinggal datang aja ke polisi, ya, menjelaskan, ini loh ada beberapa fakta yang menurut informasi tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya umpamanya. Meskipun kedudukan dia cuma penasihat hukum, pernyataan dia tidak sulit juga. Yang kedua, harusnya adalah pelaku langsung yang diminta keterangan gitu. Dan ini kan sudah dilakukan oleh polisi Jawa Barat kan. Artinya pengakuan yang 8 orang itu kemudian juga meskipun ada yang katanya mencabut keterangan dan sebagainya, ya boleh-boleh saja itu ya. Tetapi sebagai perkara yang sudah inkrah itu menjadi fakta hukum sendiri, menjadi bukti sendiri. Baik, Bang Fikar, kita sama-sama berharap agar kehadiran pengacara pertama Vina dan Eki ini sebetulnya bisa memberikan secercah titik terang ya untuk pengungkapan kasus ini lebih baik lagi. Untuk sementara terima kasih Bang Fikar, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama Newsroom malam hari ini. Selamat malam Bang, salam sehat.